Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptiah Widianti dengan NIM 858344968, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Banjarmasin. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya. Selamat menyaksikan. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui sifat-sifat cahaya dan memahami penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah cermin datar, sendok makan, bagian cermin cekung dan cembung, lilin, lampu senter, celah cahaya, busur derajat, kertas putih, tabir kertas, penggaris panjang, CD bekas, gelas kaca, pensil, dan juga air. Adapun prosedur percobaan yaitu letakkan cermin datar tegak di atas meja, arahkan cahaya senter melalui celah cahaya menuju cermin, gambarkan sinar datang dan sinar pantul pada kertas putih. Kemudian, ukur sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Selanjutnya adalah letakkan lilin di depan cermin datar dan geser-geserkan. Kemudian, amati bayangan yang terbentuk. Ukur dengan penggaris, setelah itu catat hasil pengamatan dari praktikum ini. Sehingga dari hasil percobaan dapat dilihat bahwa bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar dengan benda, dan terletak di belakang cermin dengan jarak bayangan sama dengan jarak benda terhadap cermin. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan sendok sebagai cermin cembung. Kemudian, letakkan lilin di depan sendok, amati bayangan yang terbentuk. Sehingga dari praktikum yang dilakukan, dapat dilihat bahwa bayangan yang terbentuk pada cermin cembung selalu maya, tegak, lebih kecil daripada benda, dan berada di belakang cermin. Kemudian percobaan menggunakan cermin cekung. Di sini saya juga menggunakan sendok untuk pengganti cermin cekung. Letakkan lilin di depan sendok, amati kembali bayangan yang terbentuk. Setelah itu catat hasil pengamatan. Setelah melalui pengamatan dapat dilihat bahwa bayangan yang terbentuk pada cermin cekung bergantung pada jarak benda. Jika benda dekat dengan cermin, maka bayangan akan tampak tegak dan diperbesar. Jika benda lebih jauh, maka bayangan dapat menjadi terbalik dan diperkecil. Adapun prosedur percobaan cahaya merambat lurus, saya menyiapkan celah cahaya, kemudian saya menyalakan lampu senter dan mengarahkan cahaya melalui celah cahaya menuju kertas putih yang berfungsi sebagai layar. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa cahaya bergerak membentuk garis lurus dari sumber cahaya menuju ke layar. Ketika posisi celah diubah sehingga tidak segaris dengan arah cahaya, maka cahaya tidak akan dapat mencapai layar dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus. Pada percobaan selanjutnya, saya akan mengamati peristiwa pembiasan cahaya menggunakan gelas kaca bening yang berisi air dan sebuah pensil. Pensil dimasukkan sebagian ke dalam gelas yang berisi air. Ketika diamati dari samping, pensil tampak bengkok atau patah pada permukaan air. Padahal sebenarnya pensil tetap lurus. Peristiwa ini terjadi karena cahaya yang berasal dari pensil mengalami pembiasan saat melewati medium yang berbeda, yaitu
air, kaca, dan udara. Akibatnya, perubahan arah cahaya tersebut, posisi pensil terlihat bergeser dari posisi sebenarnya. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mengalami pembiasan ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang memiliki kerapatan berbeda. Prosedur percobaan pertama, saya akan mengamati peristiwa diffraksi cahaya. Langkah yang dilakukan adalah mengarahkan cahaya dari senter ke permukaan CD bekas. Kemudian, amati cahaya yang dipantulkan pada kertas putih. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa cahaya tidak hanya dipantulkan ke satu arah, tetapi menyebar ke berbagai arah. Ketika posisi CD diubah, arah penyebaran cahaya juga ikut berubah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cahaya mengalami diffraksi atau pelenturan ketika mengenai celah-celah yang sangat kecil pada permukaan CD. Selanjutnya, pada percobaan kedua, saya mengamati peristiwa interferensi cahaya menggunakan CD bekas dan lampu senter. Cahaya senter diarahkan ke permukaan CD, kemudian diamati pola cahaya yang terbentuk. Terlihat adanya pola warna-warni dan daerah-daerah terang yang berubah ketika CD dimiringkan atau diputar. Pola tersebut berbentuk karena gelombang cahaya saling bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Peristiwa ini disebut dengan interferensi cahaya. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu mengamati peristiwa dispersi cahaya. Cahaya dari senter diarahkan ke permukaan CD bekas dan diamati warna-warna yang muncul. Dari hasil pengamatan terlihat berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang menyerupai warna pelangi. Warna-warna tersebut muncul karena cahaya putih dari senter terurai menjadi warna-warna penyusunnya. Peristiwa tersebut menjadi berbagai warna ini disebut dispersi cahaya. Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki berbagai sifat, yaitu 1. Cahaya merambat lurus, 2. Cahaya dapat dipantulkan, 3. Cahaya dapat membentuk bayangan yang berbeda-beda, 4. Cahaya dapat dibiaskan, 5. Cahaya dapat mengalami diffraksi dan interferensi yang ditunjukkan oleh penyebaran cahaya dan terbentuknya pola warna saat cahaya mengenai permukaan CD. 6. Cahaya dapat mengalami disperensi, yaitu terurainya menjadi berbagai warna penyusunnya seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sehingga membentuk spektrum warna seperti pelangi. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, mengalami diffraksi dan interferensi, serta dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Sifat-sifat cahaya tersebut banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada cermin, kacamata, kamera, periskop, dan pelangi.